Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, dan seluruh anak-anakku santri-santriwati Pondok Muhammadiyah Banyuwangi yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang sebuah amalan ya. Amalan yang insya Allah berasal dari kitab suci kita, kitab suci Al-Quranul Karim, yang mana amalan ini berguna untuk membentengi diri kita agar tidak diganggu oleh setan. Dan itu semua hanya bisa terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang setan itu salah satu tabiatnya atau hobinya itu adalah mengadakan perbuatan was-was atau membuat kita ragu, membuat kita terganggu sehingga kita berpikiran yang tidak-tidak, kita ketakutan, kita merasa gelisah, galau, cemas, dan berbagai perasaan negatif lainnya. Itu sebenarnya hanyalah tipu daya setan, dan tipu daya setan itu sangatlah lemah. Allah berfirman dalam kitab sucinya di surat Al-A'raf ayat 200 dan surat Fussilat ayat 36 yang redaksinya adalah sama sebenarnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Innahu huwas samiul alim. Silakan dibuka di kitab sucinya masing-masing jika ada waktu, yaitu di surat, saya ulangi lagi, di surat Al-A'raf ayat 200 dan surat Fussilat ayat 36. Ini penting bagi kita, bagi seluruh umat muslim. Karena apa? Karena sebenarnya semua orang diganggu ya oleh setan, bahkan para nabi, kecuali nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena setannya itu telah diislamkan oleh Allah, dan itu adalah karunia yang sangat luar biasa, keistimewaan yang khusus memang untuk beliau, karena beliau adalah pimpinan para nabi dan rasul, bahkan seluruh alam semesta berada dalam kepemimpinan beliau. Maka hendaknya kita belajar banyak dari apa yang telah beliau ajarkan melalui kitab sucinya yang merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan hadis-hadis yang telah banyak diajarkan oleh guru-guru kita, terutama adalah hadis yang sahih, yang mutawatir, yang merupakan ajaran yang memiliki fondasi keilmuan dan kekuatan hujah yang tinggi dalam ajaran agama Islam. Adapun amalan-amalan yang lain bukan kita melarang, tapi hendaknya kita prioritaskan amalan-amalan yang berasal dari kitab suci maupun dari hadis-hadis yang mutawatir, yang sahih, yang berasal dari guru-guru kita, agar kita mendapatkan berkah, limpahan madat, faid dari Rasulullah SAW yang merupakan wasilah kita, merupakan harapan kita agar mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar, Allah tidak memiliki perantara, Allah tidak butuh perantara, tapi kita sebagai manusia yang lemah, kita hamba yang lemah, kita butuh amal soleh sebagai perantara kita. Kita butuh rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perantara kita. Dan pasti kita akan membutuhkan Rasulullah SAW karena beliau adalah rahmat bagi alam semesta. Beliau adalah puncak rahmat itu sendiri. Bahkan kalau menurut Al-Fakir, menurut saya pribadi, nilai dari Rasulullah SAW itu melebihi surga, melebihi seluruh surga dan seisinya, bahkan melebihi seluruh malaikat, melebihi seluruh nabi dan rasul dan seluruh malaikat dan seluruh manusia di alam semesta ini. Bukan berarti beliau adalah Tuhan, tapi beliau adalah manusia, beliau adalah hamba Allah, nabi Allah, Rasulullah SAW, yang memiliki derajat yang sangat tinggi di sisi Allah, dan tidak ada yang mengetahui derajatnya selain orang-orang yang Allah anugerahi pemahaman mengenai kedudukan beliau yang sangat tinggi di sisi Allah. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Langsung saja, di kitab yang diajarkan oleh guru kami, di kitab Al-Kunuz An-Nuroniyah ya, peti-peti cahaya, Al-Kunuz An-Nuroniyah, yang merupakan salah satu kitab tasawuf yang di situ berisi berbagai amalan yang diwariskan oleh para ulama, para wali Allah, yang mana itu juga insya Allah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, meskipun cara pengamalannya mungkin kita terkadang memahami, kadang tidak,
Ya, karena itu terbatas pada kapasitas keilmuan kita masing-masing. Hendaknya kita bersikap bijak dan tidak saling menyalahkan, tidak saling berdebat antara satu sama lain, karena itu bisa merapuhkan sendi-sendi persatuan keislaman kita. Dan hendaknya kita tetap saling menasihati dalam kebenaran dan penuh kesabaran, karena bisa jadi kita yang benar, bisa jadi kita yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Dalam kitab tersebut Syekh Mukhlif Al-Ali Al-Qadiri qaddasahullahu sirrahu menjelaskan bahwa dua wali besar yang telah masyhur di kalangan masyarakat, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Syekh Abul Hasan Asyadzili qaddasahuma sirrohuma, yang mana beliau berdua menjelaskan bahwa di berbagai referensi lain, apabila seseorang diganggu oleh was-was, yaitu dia merasa diganggu oleh setan dan dia butuh perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia mengamalkan ayat tersebut. Surat Al-A'raf ayat 20 dan 200, maksud saya Al-A'raf ayat 200 dan surat Fussilat ayat 36. Tata cara pengamalannya adalah menggunakan ta'awudz. Jadi tidak langsung menggunakan redaksi ayatnya, tapi ta'awudz. Bagaimana bunyi ta'awudznya? Kita baca bersama pelan-pelan ya. A'udzubillahi samii'il alim. Ya, minasyaitonirrajim. Mudah sebenarnya ya, mirip dengan ta'awudz yang biasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena memang banyak redaksi-redaksi lain yang menggunakan a'udzubillahi samii'il alimi minasyaitonirrajim. Dan ini mujarab ya, mujarab, dan insyaallah Al-Fakir sendiri membuktikan lebih tenang ketika mengamalkan ini. Dan ini kembali pada masing-masing pendengar, boleh setuju boleh tidak. Namun Al-Fakir merasakan sendiri mengamalkan ayat ini insya Allah membuat diri kita lebih tenang dan insya Allah selalu berada dalam perlindungan Allah. Bagaimana bacanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tapi ditambahi a'udzubillahis samiil alim. Dan itu ada di kitab suci juga kan? Innahu huwas samiul alim, di surat Al-A'raf ayat 200 dan surat Fussilat ayat 36. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghum fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Huwas samiul alim, yang maha mendengar dan maha mengetahui. Allah yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Itulah kenapa kita tambahi di sini, dan itu juga ada di beberapa redaksi hadis. Insya Allah para pakar hadis mengetahuinya, dan kita cukup mengikuti panduan dari mereka-mereka yang sudah sangat mendalam dalam ilmu hadisnya, yang bisa membuktikan hadis ini mutawatir, sahih, dhaif, maudhu dan sebagainya. Kita cukup mengikuti fatwa-fatwa beliau yang telah mentarjih atau mentakhrij hadis-hadis yang ada tersebut. Kita cukup mengamalkan yang kita yakini benar dan kita yakini kuat sebagai hujah, dan kita meninggalkannya jika memang ada hujah atau memang ada pendapat yang lebih kuat dari pendapat tersebut. Saya ulangi lagi ya bacaannya. A'udzubillahis samii'il alimi minasyaitonirrajim. A'udzubillahis samii'il alimi minasyaitonirrajim. A'udzu, aku memohon perlindungan. A'udzu, aku memohon perlindungan. Boleh diulang-ulang videonya agar lebih memahami apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Billahi, dengan Allah. Aku memohon perlindungan dengan Allah ya, melalui perlindungan Allah. A'udzubillahi, aku memohon perlindungan dengan Allah. As-sami'il alim, yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Aku memohon perlindungan kepada Allah yang maha mendengar, yang maha mengetahui, yang selalu mendengarkan suara hati kita, selalu mendengarkan ucapan kita, selalu mendengarkan seluruh bisikan yang ada di alam semesta ini, yang tidak ada yang bisa menghalanginya kecuali Allah. Al-Alim, yang maha tahu bagaimana cara menghindarkan kita dari segala keburukan, yang kita sendiri kadang tidak tahu bagaimana cara menghindari keburukan atau menghindari godaan setan tersebut. Maka kita berlindung pada yang maha mendengar semua yang ada dalam bisikan hati kita dan gangguan setan tersebut, yang maha mengetahui isi hati kita, diri kita, hati kita, pikiran dan nafsu kita. Dan kita merasa diri kita lemah dengan memohon perlindungan tersebut pada Allah yang maha kuat, yang maha kuasa, yang maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi kita ulangi lagi, a'udzubillahis samiil alim, aku memohon perlindungan dengan Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui,
Al-Alim maha mengetahui, As-Sami' maha mendengar, minasyaiton dari syaiton, nirrojim, minasyaiton nirrojim dari setan yang terkutuk. Ya, ar-rojim di sini adalah yang terkutuk artinya yang terlaknat. Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayang Allah. Maka kita jangan sampai merasa jauh dari kasih sayang Allah. Kita harus yakin Allah maha penyayang, maha pengasih. Kita harus menyadari itu dengan baik agar kita tidak termasuk orang-orang yang mudah diganggu setan dengan keraguan yang ada tersebut. Kita harus yakin Allah maha penyayang. Seorang ibu saja sangat penyayang pada anaknya, apalagi yang menciptakan ibu, kan seperti itu. Seorang ayah saja menyayangi anaknya, apalagi yang menciptakan ayah. Bagaimana yang menciptakan ayah dan ibu? Ya, sangat-sangat penyayang, dan kita harus yakin itu. Karena sifat-sifat penyayang tersebut adalah berasal dari zat yang maha penyayang, maksudnya itu Allah Subhanahu wa taala. Dan syaitan itu berasal dari kata syatona, ya. Shin, to, nun. Ya, mungkin saya salah, silakan dikoreksi. Itu berasal dari kata ba'uda, ya, yang artinya adalah jauh. Ya, sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah berupa makhluk atau berbagai hal lain, itu adalah syaitan. Bisa berupa jin, bisa berupa manusia. Jika dia menjauhkan kita dari Allah, maka itu adalah syaitan. Itu adalah musuh kita, dan itu adalah godaan yang digunakan untuk menguji kita, apakah kita tetap fokus untuk menuju Allah atau kita tergoda oleh godaan tersebut. Bukan kita berarti harus bersikap kasar terhadap setan, ya. Tidak berarti kita harus bersikap jahat terhadap setan, tapi kita harus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan. Mengapa? Karena setan itu kalau kita mengumpat atau mencela mereka malah senang. Mereka malah merasa hebat, merasa berhasil mengganggu. Kita merasa terganggu, berarti mereka berhasil. Dan mereka mengatakan justru malah, oh karena kehebatanku, seperti itu. Dan jangan sampai kita menganggap mereka ada. Sudah, kita yakin mereka ada, dan kita yakin mereka memang selalu mengganggu kita. Tapi kita anggap mereka remeh, kita anggap mereka lemah. Dengan apa? Dengan selalu memohon perlindungan pada Allah. Dan salah satunya adalah menggunakan doa ini, a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada Engkau yang maha mendengar, yang maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk. Dan dibaca berapa kali? Ya, di sini sebenarnya tidak ada ketentuan yang syar'i, ya, artinya tidak harus sekian atau tidak boleh sekian atau bagaimana, tapi dalam kitab ini disarankan dibaca setiap hari 100 kali. Jika tidak mampu, disarankan juga di kitab ini minimal setelah sholat itu 20 kali. Mohon maaf, maksud saya setelah sholat 10 kali, ya. Jadi sehari 100 kali, atau setelah sholat minimal 10 kali. Minimal 10 kali setelah sholat. Jika kurang dari itu, ya tidak apa-apa. Jika lebih dari itu, dijelaskan di kitab ini lebih baik. Karena memang banyak ayat yang menjelaskan bahwa kita hendaknya memang berzikir qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Itu adalah metaforis, ya, kiasan bahwa itu adalah makna bahwa kita harus berzikir sebanyak mungkin, atau setiap hari, atau setiap waktu, atau setiap saat. Di ayat lain juga dijelaskan zikron katsiro, ya. Berzikirlah dengan sebanyak-banyaknya. Ya, sebanyak-banyaknya itu berapa? Ada yang menafsirkan 1000, ada yang menafsirkan 10.000, ada yang menafsirkan 100.000, ada yang menafsirkan 1 juta, ya. Itu ada ijtihadiyah, ya. Jadi kita tidak perlu memperdebatkan. Jika ada yang menyebutkan bilangan, itu adalah berdasarkan pengalaman pribadi, mungkin berdasarkan ilmu-ilmu hisabiyah atau ilmu bilangan, atau mungkin ada riwayatnya juga. Ada yang dengan riwayat, ada yang dengan tanpa riwayat, ada yang riwayatnya sesuai, ada yang riwayatnya dhaif dan sebagainya. Tidak perlu kita perdebatkan. Yang perlu kita sepakati adalah kita diperintahkan Allah untuk mengingat Allah dengan dzikron katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyak. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubim, dengan keadaan berdiri, duduk, maupun berbaring. Artinya setiap saat kita dianjurkan untuk banyak berzikir, banyak memohon pada Allah. Namun itu juga bukan berarti kita kemudian meninggalkan aktivitas sehari-hari, ya. Artinya seperti bekerja, kemudian memasak, mungkin untuk yang ibu-ibu, atau mengurus anak dan sebagainya. Itu bukan berarti kita meninggalkan kegiatan tersebut. Justru dengan kegiatan tersebut dibarengi dengan zikir, maka insya Allah kegiatan tersebut menjadi lebih berkah.
Sedangkan jika kita menjalani kegiatan tersebut tanpa mengingat Allah, misalkan sebelum kita berbuat baik kita tidak mengucapkan bismillah, ya, kita tidak mengucapkan bismillah, tidak mengingat Allah, maka keberkahannya terputus. Naudzubillah min dzalik. Maka kegiatan positif apapun kita mulai dengan bismillah, insya Allah itu akan bernilai dzikrullah, mengingat Allah dan dzikir kepada Allah. Sehingga itu menjadi penghalang dan benteng kita terhadap gangguan setan. Ya, dan harus kita ingat bahwa bukan amalan atau bukan kebaikan atau bukan ibadah kita yang menyelamatkan kita dari siksa Allah atau menyelamatkan kita dari gangguan setan, tapi siapa yang menolong kita murni itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha menjaga, maha menolong dan maha menguasai manusia. Sedikit lagi mungkin penjelasan dari amalan yang tadi kita pelajari, ada tambahan juga dari para ulama ya, juga diterangkan di kitab Kunuzul Asrar ini, Kunuzul Al-Kunuz An-Nuraniyah ini, peti-peti cahaya ini. Selanjutnya ditambahi Subhanal Malikil Quddus, Maha Suci Allah yang maha merajai dan maha suci. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, ya. Itu juga sama, sehari 100 kali atau minimal setelah sholat 10 kali. Jadi digabung ya. A'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Subhanal Malikil Quddus. Ya, a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Subhanal Malikil Quddus. Mohon maaf, mungkin saya juga agak salah ya menempatkan urutannya. Ya, semoga Allah mengampuni kita semua, terutama mengampuni saya pribadi. Karena saya juga sudah lama belum mengamalkan lagi ya. Mungkin karena ada yang bertanya, saya menjadi tergerak untuk mulai mengamalkan lagi ya semampu saya, karena memang agama ini tidak menuntut sesuatu ini harus demikian, karena ini termasuk amalan yang ijtihadiyah ya, boleh diperbanyak, boleh semampunya, tapi kalau bisa kita memang menjaga. Semoga Allah mengampuni kita ya, mengampuni Al-Fakir yang mungkin juga lama karena banyak doa-doa, zikir dan amalan lain yang mungkin Al-Fakir pelajari dan mungkin Al-Fakir lupa juga. Semoga Allah mengampuni, karena lupa ini juga berasal dari syaitan, dan Al-Fakir juga bukan manusia suci ya, bukan manusia soleh yang selalu dijaga Allah, yang terkadang lupa, terkadang berbuat dosa, berbuat maksiat, dan terkadang lupa. Yang lupa itu berasal dari setan. Semoga Allah menjaga kita semua, dan semoga video ini membawa keberkahan untuk kita, diri kita, dan keluarga kita semua. Jadi insya Allah yang benar adalah tasbih dulu baru ta'awudz ya. Tasbihnya Subhanal Malikil Quddus. Jadi seperti ini. Subhanal Malikil Quddus, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Subhanal Malikil Quddus, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Subhanal Malikil Quddus, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya, insyaallah jika kita yakin 3 kali saja cukup. Itu menurut Al-Fakir sendiri, 3 kali saja cukup. Namun bagi yang ingin mengamalkan sesuai dengan yang berada di kitab Al-Kunuz An-Nuraniyah ini 100 kali atau mungkin 10 kali setelah sholat, atau mungkin lebih dari itu, Al-Fakir mengijazahkan dan membolehkan seluruh pendengar yang ada di video ini, penonton yang ada di video ini untuk mempraktekkan sendiri. Jika di situ ada keluhan-keluhan negatif atau hal-hal yang di luar prediksi ya, itu insya Allah tidak akan terjadi, dan seandainya terjadi mungkin bisa berbagi, kita sharing di sini, kita diskusi. Mungkin ada yang mungkin kita bisa mencari atau menemukan solusi untuk kita bersama, karena memang bukan amalan itu yang menolong kita ya, hakikatnya yang menolong kita adalah Allah. Nah, amalan tersebut adalah wasilah atau perantara kita untuk bisa mendekatkan diri pada Allah. Karena kita manusia yang lemah, kita manusia yang fakir, kita butuh wasilah, kita butuh ilmu, kita butuh amal. Itu adalah wasilah kita. Kita butuh Rasulullah SAW, karena Rasulullah itu adalah pintu menuju Allah, satu-satunya pintu menuju Allah, dan tidak ada yang bisa mendekati Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau itu adalah Nabi Allah, utusan Allah. Rasulullah SAW hamba Allah yang merupakan imam, sayyid atau pemimpin, atau yang dianugerahi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat al-uzma
kelak di hari kiamat dan di seluruh dimensi waktu sebenarnya jika kita mendalami lebih lanjut, dan itu semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kita harus memperbanyak sholawat juga ya. Selain ta'awudz kita juga memperbanyak sholawat, dan di antara adab sebelum bersolat itu adalah istighfar, dan kemudian ditutup dengan tahlil. Ya, seperti itu. Mungkin dalam kesempatan yang lain bisa kita bahas jika memang ada yang membutuhkan dan memerlukan. Namun jika sudah cukup amalan yang tadi ini, mungkin bisa kita amalkan dulu, baru kita melihat reaksinya, hasilnya seperti apa, apakah benar-benar bermanfaat ataukah tidak memberikan manfaat apapun. Mungkin dilaksanakan beberapa hari dulu ya, agar bisa terlihat hasilnya, mungkin seminggu atau sebulan. Jika memang benar-benar fokus, insya Allah akan berhasil. Jika tidak fokus pun kita tetap harus optimis, semoga dengan zikir itu kita malah belajar fokus. Seperti itu. Terima kasih. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, dan semoga Allah mengirimkan bala tentara malaikatnya untuk melindungi kita. Karena kita adalah makhluk yang lemah, kita adalah makhluk yang hina. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kalau bukan karena kemuliaan dari Allah, kalau bukan karena Allah yang menutupi aib-aib kita, kekurangan-kekurangan kita, maka kita semua hanyalah pendosa, dan kita sebenarnya sangat layak masuk dalam nerakanya Allah. Semoga Allah mengampuni kita, semoga Allah selalu menyayangi kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya harap untuk para pendengar yang ada di video ini semoga senantiasa sehat selalu ya. Semoga senantiasa dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusannya. Jika belum berjodoh semoga dimudahkan jodohnya, dan jika sudah berkeluarga semoga keluarganya harmonis selama di dunia dan akhirat, dan berkah seluruh aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita senantiasa berada dalam rangka ibadah, karena bekerja pun jika diniatkan ibadah maka itu termasuk dalam ibadah, dan kita hidup ini dalam rangka ibadah, maka semoga apa yang kita kerjakan semua dinilai ibadah dan berkualitas ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya Al-Fakir Rizky Aji dari Banyuwangi. Semoga bermanfaat. Semoga membawa kemaslahatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf saya akhiri. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Silakan like ya, subscribe, dan silakan mengisi kolom komentar dengan komentar yang positif dan sopan. Dan jika memang menurut para pendengar video ini bermanfaat untuk saudara-saudara kita, silahkan share, silahkan dibagikan kapanpun, dimanapun, dan tidak terbatas waktu ya. Jika itu membawa manfaat untuk umat Islam, silahkan dibagikan, karena ini juga saya dapat dari guru-guru kami, dan semoga ini merupakan wasilah atau jalan kita untuk lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan dijaga Allah dari gangguan setan berupa was-was dan berbagai gangguan lainnya. Amin ya rabbal alamin. Saya ulangi lagi untuk menutup salam, saya akhiri. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebesar-besarnya.